pertama, tanda kematian 100 hari menjelang. 100 hari sebelum kita meninggal dunia. Dan semua tanda-tanda itu datang setelah waktu asar. Kenapa waktu asar? Karena waktu asar itu bagian dari akhir daripada hari. Dalam kalender Hijriah, memulai hari itu ketika azan berkumandang. Mengakhiri hari setelah selesai waktu asar sampai waktu maghrib. Maka dia datang setelah waktu asar. Mau kita sholat asar mau tidak, yang penting setelah waktu asar, tanda-tanda itu akan datang kepada kita. Maka pahamilah tanda-tanda itu. Tanda yang pertama, 100 hari sebelum terjadi, kita akan merasakan menggigil. Baik yang sakit ataupun yang sehat. Menggigil dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Beda ketika sakratul maut. Orang yang sakratul maut, dinginnya itu mulai dari kaki sampai naik ke atas. Jadi kalau tanda-tanda itu, dinginnya dari mulai kepala sampai ujung kaki. Dia akan merasakan menggigil yang sangat hebat. Sampai-sampai dia akan berkata, dingin kali ya. Itu 100 hari sebelum kematian. Bagi orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang dekat dengan Allah, dia akan paham itu. Oh, Allah berikan satu tanda kepadaku. Jadi dia akan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bagi kita yang jarang memahami itu, yang jauh dengan Allah, kita tak tahu itu. Bahkan kita bingung, kenapa badanku dingin kan? Bukan sakit aku dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau datang itu kepada kita, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika itu memang datang atau bagian dari tanda-tanda tersebut, kita lebih siap untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. 2. 40 hari sebelum kematian. Tanda-tandanya pun datang setelah waktu asar. Apa Allah beri tandanya? Kata para ulama, pusat kita ini akan berdenyut seperti denyutan jantung. Dan terasa walaupun tak dipegang. Kalau jantung ini sekarang kan harus dipegang. Dia berdenyut seperti denyutan jantung, tapi walaupun tak dipegang dia terasa denyut gitu. Kata para ulama, kenapa dia berdenyut? Ternyata pada saat dia berdenyut itulah, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan satu daun di bawah naungan aras. Di bawah naungan aras itu ada satu pohon. Semua daunnya bertuliskan nama-nama kita. Husin bin Bakti Sitorus. Nama uwa, nama abang, semua dituliskan. Ada satu pohon di sana yang setiap daunnya bertuliskan nama-nama kita. Begitu dia jatuh pada saat itulah kemudian berdenyut pusat kita. Cicit. Nah, itu artinya daun yang bertuliskan nama kita itu telah jatuh dari pohon di bawah naungan aras. Begitu jatuh, malaikat maut akan mengambil itu, lalu kemudian akan mengawasi setiap aktivitas kegiatan kita. Bahkan diceritakan ada sebagian orang-orang yang melihat malaikat maut itu dalam wujud manusia, yang dia aneh melihat itu. Tapi malaikat maut itu tak menampakkan diri seperti menampakkan dirinya kepada Rasulullah. Dulu Rasulullah ketika ingin dicabut, dia menampakkan dirinya wujud aslinya. Diketuk pintu lagi sama malaikat maut, dikawani oleh malaikat Jibril. Ya, tapi ini tidak. Dia menunjukkan dirinya dalam wujud manusia yang tak kita kenal, tapi pada saat kita melihatnya, kita seakan-akan takut begitu. Kita bingung kenapa itu hadir begitu. Dan dia nampak kita bukan 1-2 kali. Kita melihat dia dalam wujud yang sama beberapa kali. Sehingga kita merasakan bingung kenapa kita melihat dia dalam situasi yang hampir sama tapi menjadikan kita lebih takut. Itu tanda yang kedua, 40 hari sebelum terjadi. 3. 7 hari sebelum hari H, sebelum Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Yang kita rasakan pada saat itu, ini lazimnya, mohon izin Pak ya, bukan kita menakut-nakuti, tapi biasanya ini terlihat jelas sama kita. Ini lazimnya kita saksikan
kepada orang-orang yang sakit. Dan kalau ini memang sering saya saksikan. Atau saya, ada kawan saya yang begitu yang sakit, 7 hari menjelang hari H kematian itu, di 7 hari itu, sebelum 7 hari itu dia tak laku makan. Dikasih apa pun tak mau. Hilang selera makannya. Tapi setelah 7 hari itu, dia minta makan. Makan selahap-lahap. Seakan-akan kita berpikir dia tuh mau sehat. Wih, alhamdulillah bayar atau kue makan. Apa aja dikasih dilahap. Tapi ternyata setelah itu, besoknya tidak mau makan lagi. Besok Tak mau lagi. Kenapa? Ternyata di dalam hadis sahih, kita ini tidak akan diambil Allah sebelum habis rezeki kita di dunia. Maka makan yang kita lihat itu di 7 hari menjelang kematian itu adalah rezeki terakhir yang harus kita habiskan di dunia. Maka timbul selera. Allah timbulkan selera bagi dia yang sakit itu untuk menghabiskan rezekinya di dunia itu. Karena rezeki itu tidak akan ada dibawa ke alam barzah, dihabiskan dunia. Lalu kemudian dihabiskannya secara lahap. Ada orang yang terkecoh, saudara-saudaranya berpikir, sehat lah ini bayar atau begini. Sehatlah bayar si Polani dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu adalah bagian dari tanda-tanda yang ketiga dari menjalangnya maut, kematian. 4, tanda yang keempat, 3 hari menjelang hari kematian. Berdenyut dahi kita tengah-tengah. Biasanya yang berdenyut kalau pening kepala, Pak, di sini tuh. Kalau tak di sini, sini. Tapi 3 hari menjelang itu dia berdenyut kencang di sini. Di tengah ini berdenyut. Tak dipegang pun dia terasa berdenyut. Nah, pada saat itu menunjukkan dia sudah dekat. Maka dianjurkan para ulama, kalau kita masih mampu, misalnya kita sehat, mengalami denyutan itu, kita rasakan berdenyut dia, sering berdenyut pada hari itu, kalau masih mampu, kata para ulama, berpuasalah. Kalau misalnya tak sakit, sehat kita rasakan itu, anjuran para ulama, berpuasalah, karena kemungkinan hari itu telah dekat kepada kita, supaya dengan puasa itu kita lebih dekat dengan Allah, dan kotoran kita di perut itu tak banyak, sehingga kemudian orang tak sulit memandikan kita. 1 hari sebelum menjelang, 1 hari sebelum kematian, apa yang kita rasakan? Tanda-tanda yang terakhir yang Allah berikan di hari 1 hari sebelum kematian itu, setelah waktu asar itu, kita akan merasakan seperti dulu kita merasakan pada bayi. Kita akan merasakan ubun-ubun kita mendenyut, macam bayi mendenyut ya, pas macam bayi gitu rasanya. Kalau sudah kita rasakan itu di waktu asar itu, setelah waktu asar itu, maka kata para ulama, kemungkinan besar asar besok hari dia tidak akan pernah menyaksikan lagi. Maka wajar kalau ada sebagian orang-orang soleh, orang-orang tua kita dulu, yang bisa menyebutkan harinya. Begitu dia rasakan, dia bilang sama keluarganya, siap-siaplah kamu Yahya, elok-elok kamu, kalau ayah nanti tak ada, segala macam diwasiatkan. Kenapa? Karena dia memahami tanda-tanda itu, denyutnya ubun-ubun itu, ubun-ubun itu berdenyut seperti denyutan masa kita waktu bayi. Itu tanda terakhir yang Allah berikan kepada kita, supaya kita lebih siap untuk berpindah alam. Kematian itu sebenarnya akhir dari perjalanan hidup, tapi awal dari perjalanan yang lebih panjang daripada perjalanan kehidupan. Ketika Allah ceritakan surga, Utsman bin Affan biasa aja. Diceritakan ajab siksa neraka, Utsman bin Affan tak ada apa-apa, diam aja dia. Tapi ketika Rasulullah ceritakan siksa kubur, ajab kubur, menangis-nangis Utsman bin Affan. Sampai-sampai janggut yang panjang itu basah, padahal janggutnya itu banyak luar biasa. Ditanya para sahabat, wahai Utsman, ya, kenapa engkau menangis? Ketika diceritakan Rasulullah surga, neraka, kau biasa aja. Tapi ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang alam kubur, siksa kubur, kau menangis luar biasa, sampai-sampai janggutmu basah. Kata Utsman bin Affan, wahai sahabatku, ketahuilah, ketika ada orang yang selamat di alam kubur, maka semua alam-alam berikutnya dia akan selamat. Tapi kalau dia tak selamat di alam kubur, maka alam-alam berikutnya dia tidak akan selamat. Maka
Kenapa Allah berikan tanda kepada kita dari mulai 100 hari supaya kita paham untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mati itu pasti, Pak. Takdir mati itu tak bisa diubah. Yang bisa diubah situasi kondisi bagaimana kita mati. Makanya ada doanya. Allahumma khtim umurana ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, tutup urusan kami dalam urusan yang baik-baik. Wala takhtim alaina bisuil khatimah. Jangan kau tutup urusan kami ya Allah dalam urusan yang buruk-buruk. Mati itu tak bisa diubah. Semua kita akan mengalami itu. Jangankan anak istri kita pun akan kembali kepada Allah karena janji kita pada waktu doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah, ibadahku, salatku, hidupku, matiku hanya untuk Engkau Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam.